Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan tanyakan tanggapan dari Bang Noel sebagai Wakil Menteri. Ini data yang menarik, Bang. Jadi artinya publik bisa saja mengkritisi menteri, mengkritisi wakil menteri personalnya, tapi ternyata mujinya presiden. Artinya PR-nya lebih berat, Bang. Tidak satu kesatuan, tidak linear mendukung presiden juga memuji menterinya begitu, Bang. Ya nggak apa-apa, itu kan itu menjadi harapan kita ketika publik melakukan kritik ya, khususnya di kabinet. Karena gini, ya kita harus paham juga presiden ini kan maunya cepat kerja ya, cepat sekali lah gitu. Mungkin percepatan ini tidak mampu sebagian menerjemahkan gitu loh. Dia hanya mampunya ya dengan caranya sendiri. Tapi dia bekerja. Bekerja semua nggak ada yang enggak gitu. Jadi alasan untuk reshuffle menurut saya sangat sulit karena bekerja kan tadi sampaikan presiden. Kan kita setiap bulan itu ada pertemuan ya setiap bulan. Walaupun kemudian tadi juga ada yang dituju begitu ya, misalkan nama Pak Budi Ari, nama beberapa menteri dari PSI, misalkan data Mas Yan tadi yang menjadi tembakan netizen. Ya kan memang resisten publik terhadap Budi Ari karena judulnya. Kemudian ada beberapa, ya menurut saya sih hal yang wajar lah ya. Tapi secara fakta Budi Ari bekerja soal Koperasi Merah Putihnya. Dan itu siapa yang mau ngebantah? Pasti semua di kabinet ini pasti ada haternya lah. Gak mungkin tidak ada. Karena ini memang konsekuensi dari demokrasi yang menjadi kesepakatan kita. Jadi menurut Anda tidak masalah? Ada popularitas Sangat yang berbeda masalah. Presiden dan menteri, para menterinya? Jangan tidak, ya pokoknya nggak ada masalah. Kalau tidak dikritik, ya kita jangan jadi pejabat. Gitu. Itu jadi pejabat kan resikonya harus dikritik. Jadi tidak masalah. Kita makan pajak rakyat, digaji, fasilitasi merawat pajak rakyat. Kemudian kita anti dikritik, jangan jadi pejabat. Baik, kami dapat poin Anda. Mas Haji, apa komentar Anda? Dinamika yang menarik kemudian bisa membedakan mana yang kepada presiden, mana yang kepada para menterinya? Ya, saya pikir persis yang dari hasil tadi ya, Drone Emprit ya, terkait data di sosial media. Data kita kan juga menunjukkan hasil yang sama ya, bahwa kepuasan terhadap presiden itu ternyata berbeda dengan kepuasan terhadap kabinet ya. Kepuasan terhadap presiden bisa di angka 81,2%, tapi kepuasan terhadap kabinet hanya di angka 65,8%. Rentang 15 tadi memang, ya. Ada gap sekitar 15%. Pertama adalah memang problem presidensial kita ya, bahwa setiap pemerintahan presidensial itu yang dapat kredit adalah presiden ya. Tapi persoalannya kenapa gapnya terlalu tinggi ya. Saya bisa menduga bahwa salah satunya adalah karena citra personalistik Pak Prabowo yang terlalu kuat. Ya. Ini belum bisa diimbangi oleh kinerja mesin kabinetnya. Ya. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa evaluasi terhadap kabinet itu bukan, kita nggak menilai atau memotret kinerja per menteri ya, masing-masing menteri. Karena itu juga bisa jadi bias secara metodologis ya. Tapi kita melihat bahwa persepsi terhadap kabinet itu adalah menyangkut dengan collective responsibility. Jadi memang ada menteri-menteri ya, yang mungkin ada problem secara personal, problem secara image, atau problem secara kinerja, akhirnya mempengaruhi kinerja, persepsi kinerja secara umum kementerian. Sehingga kalau kita balik ke persoalan reshuffle kabinet, ya, walaupun tadi pernyataan dari internal kabinet, ya, dari PCO, kemudian pernyataan dari Pak Presiden bahwa sampai saat ini pemerintahannya masih stabil, ya. Tapi memang kalau kita belajar secara historis, waktu 1 tahun ini waktu yang rawan sebetulnya bagi pemerintahan, karena kadangkala ya 1 tahun itu kan angka yang pas, tidak terlalu jauh untuk melakukan perbaikan, juga tidak terlalu dekat juga, ada cukup data awal untuk bisa melakukan evaluasi. Tapi tadi yang kita diskusikan bahwa persoalan reshuffle ini kan bukan hanya soal kinerja kabinet, bukan soal mengevaluasi kinerja 1-2 menteri ya, tapi ini menyangkut dengan
faktor yang lain. Ada Jadi faktor menurut politik. Anda kalau memang masa bulan madu sampai bulan ke-12, ini Presiden sudah punya skornya, tinggal menunggu waktu mengumumkan, atau kemudian nanti dilihat Ya, sampai bulan ke-12? ini yang harus hati-hati Pak Presiden ya. Bahwa 6 sampai 12 bulan itu waktu yang maksimal. Ya, masa bulan madu di mana dalam psikologi politik itu disebut sebagai benefit of the doubt. Ya. Artinya bahwa publik sebetulnya masih menunda atau masih menunggu untuk menilai, ya, menilai secara negatif kinerja dari pemerintahan. Karena publik percaya bahwa ada itikat baik, ada keseriusan dari pemerintah untuk melaksanakan atau menunaikan janji-janji kampanye. Tapi kalau sudah lewat sebulan, ya setahun, ini bisa jadi persoalan, ya. Sehingga memang kalau kita bayangkan program-program besar dari Pak Presiden, Pak Prabowo, ya, dengan misalnya MBG, ya, makan bergizi gratis, soal koperasi merah putih, ya, dan lain-lain. Ini memang butuh istilahnya quick wins, ya, dalam 1 tahun yang bisa dirasakan oleh publik. Ya kalau terlalu lama masa melewati masa bulan madu, ketika kemudian kepuasan terhadap Presiden menurun, ini memang sulit sekali untuk kembali lagi, ya. Kami dapat poin Anda. Bang Rey, jadi artinya kalau Anda katakan tadi kinerja bukan satu-satunya KPI, Presiden menilai para menterinya, bagaimana dengan citra di media sosial tadi? Seberapa itu juga akan kemudian jadi penilaian dan berpengaruh pada citra Presiden? Baik dari media sosial maupun dari survei, bagi saya ini ada masalah tuh. Kok bisa Presiden citranya positif sendiri, pembantunya enggak? Mestinya secara manajemen, citra positif Presiden itu berkat kinerja pembantunya, itu cara manajerial. Berarti ada masalah di situ. Kenapa menteri-menterinya bercitra turun sementara presidennya naik? Kan besar dugaannya presidennya nonjol sendiri gitu loh. Atau itu jangan-jangan suatu saat akan membahayakan citra Pak Prabowo juga? Nanti saya ke situ. Artinya apa gitu? Artinya ada pekerjaan di mana presidennya nongol sendiri, nonjol sendiri. Dan boleh jadi tidak seirama dengan yang dilakukan bawah ini. Dan itu kelihatan dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan. Misalnya 4 pulau di Sumatera Utara lalu diputus sendiri oleh Pak Prabowo untuk kembali ke Aceh. Gitu ya. Soal gas yang dibuat oleh Menteri Bahlil lalu diputus sebaliknya lagi oleh Pak Prabowo gitu. Raja Ampat. Atau kenaikan PPN waktu itu. Raja Ampat lalu Pak Prabowo turun tangan. Jadi ada kita lihat kasus-kasus di mana menteri-menterinya masih tetap teguh bersikap sesuatu, tapi presidennya udah melampaui itu. Dan itu tentu akan menarik simpati publik kepada presidennya. Tetapi secara manajemen bagus nggak nih? Kok presiden tiba-tiba mengevaluasi sendiri tanpa babi bu gitu loh, tanpa macam-macam dan sebagainya. Nah itu akan ke sana menurut Anda? Ini yang itu persoalan pertamanya. Nah, persoalan yang kedua adalah saya jadi bingung juga sendiri. Bagaimana Pak Prabowo mengatakan puas dengan kinerja, padahal survei dan media sosial mengatakan terkait dengan kinerjanya agak nurun kok. Gitu. Tapi Pak Prabowo menyimpulkan puas sendiri gitu. Jadi boleh jadi kata-kata puas yang di depan itu, kalau saya tarik lagi ke pernyataan yang semula, itu memang hanya basa-basi untuk menunda sampai tahun 2025 itu. Karena yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu adalah soal stabilitas, ketenangan dulu karena ada begitu banyak masalah yang sedang dihadapi gitu. Sebab kalau kita lihat tadi respon publik kepada menterinya, kalau nggak disebut stagnan dia nurun gitu ya. Tapi ke presidennya sendiri naik gitu. Tapi presiden di depan anggota kabinetnya menyebut saya puas gitu. Nah, itu yang kedua. Nah yang ketiga, singkat saja Bang. Saya khawatir juga Pak Prabowo ini lama-lama akan menjadi asal bapak senang. ABS gitu loh. Noel datang Pak, beres semua Pak. Good Noel. Maksud Anda dengan data survei, data sosmed tadi itu bisa mengarah ke sana? Enggak, maksud saya begini. Beliau boleh jadi nggak terlalu lihat juga tuh. Karena seringkali kan kita lihat beliau itu nggak terlalu percaya pada survei kan. Pernyataan-pernyataan beliau kan apa itu survei, apa itu kan kira-kira gitu loh. Walaupun hasilnya bagus ya? Iya, kalau kita review dulu. Nah di tengah-tengah kayak gitu tuh, ya tentu para pembantunya akan membuat laporan ya udah pasti untuk mengatakan bahwa mereka sukses melaksanakan program. Nah yang saya khawatir adalah Pak Prabowo, tipenya yang saya khawatir, saya nggak tahu, tipe orang yang juga senang laporan kalau orang membuat laporannya bagus gitu. Contohnya misalnya gini, soal koperasi merah putih.
wah ini bagus nih kata Pak Prabowo. Saya rencana kita Oktober nih launching, tapi ternyata Juli sudah bisa, bagus gitu. Nah, jangan-jangan banyak orang, saya nggak tahu ya, jangan-jangan banyak juga situasi yang seperti itu terjadi, yang seolah-olahnya hebat di depan Pak Prabowo. Tapi di lapangan maksud Anda tapi bisa jadi sebetulnya tidak. lapangannya nggak Oke, ada. Gitu. oke, kami dapat Nah itu poin yang Anda. saya khawatir, jangan-jangan Pak Prabowo dalam situasi yang ABS, Oke. asal Bapak senang. Bang Noel, komentar Anda. Ya, Ray sah saja berkomentar seperti itu ya. Tapi ada fakta yang tadi disampaikan Ray, bahwa Pak Prabowo ini orangnya kerjanya pengen cepat. Karena dia ingin meninggalkan legacy yang baik buat bangsa ini. Apalagi dalam pidato-pidatonya, pemilu, dan sampai sekarang. Saya melihat konsistensi Pak Prabowo ya dalam menyikapi problem bangsa ini gitu loh. Makanya dia selalu ya memang pengen cepat lah pokoknya. Kemudian kan gini. Tapi kalau pengen ada yang cepat, mampu menerjemahkan. jadinya menonjol sendiri begitu Bang. Ya gini, karena memang ini seorang pemimpin. Pak Prabowo ini pemimpin, leader. Gitu, leader itu begitu. Oke. Gitu. Nah kadang-kadang ada pemimpin, ada yang mampu menerjemahkan dengan cara berjalan, ada yang lari, ada yang sprint, ada yang ngebut banget gitu loh. Kan tapi semua bekerja yang tadi saya sampaikan. Tuh. Nah Pak Prabowo ini, presiden kita ini, orangnya sangat bijak, sangat bijak. Tapi tetap tadi, basisnya kinerja. Oke. Selain abuse yang tadi ya, korupsi dan sebagainya, yang kasar ke bawah, yang main kekerasan dan sebagainya. Tapi respon publik tadi yang kemudian di media sosial untuk nama beberapa menteri, atau kita berkaca lagi Ya nggak ke Pak pantas Satrio. juga lah pembantunya lebih tinggi dari presidennya gitu loh. Jadi itu hal yang wajar ya menurut Anda ya? Iya, Tidak masalah masa ya? misalnya kayak maaf ya, masa saya harus lebih tinggi dari presiden saya, Oke. pembantunya. Gini aja lah pembantu, masa di rumah lebih terkenal pembantu dalam logika nih, Oh, iya, logika iya. sepak bola tim. Yang terkenal itu cuma ada 2, striker dan backnya. Oke. Ya masa Wamen lebih populer dari presiden. Nah iya kan nggak lebih mungkin populer dari dong. menterinya aja nggak boleh dong ya kan. Jadi logika yang masuk akal menurut Anda ya? Iya Wamen dong. lebih populer dari menteri aja sebetulnya udah nggak boleh tuh. Oh, tapi artinya Bang Noel hari ini lebih populer menurut Anda? Oke, baik Bapak-Bapak. Tahan dulu. Sesuai janji saya tadi, saya akan mengajak para penonton yang sudah meninggalkan komentar Anda di kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa kami sampaikan kepada para narasumber yang di sini. Kita akan baca salah satunya terlebih dahulu. Bisa ditampilkan, teman-teman? Oke, ini dari Pramudita Muhammad. Pertanyaan adalah apakah reshuffle di era Prabowo akan lebih menitik beratkan pada kinerja teknis atau keseimbangan politik partai pendukung? Saya ke Bang Noel terlebih dahulu. 2 faktor ini Bang, mana yang lebih berat kira-kira untuk Pak Prabowo menentukan Bang? Dua-duanya juga enggak sih. Teknis, Karena nggak ada yang kinerja? reshuffle. Kan nggak reshuffle, masa saya ngejawab. Kalau sekiranya. Kalau ini kan kita Kalau what ini, if Bang. Pak Ini Prabowo kan itu kita tidak mau Apakah jika? bicara tentang kalau. Masa kita ngebahas gosip. Gitu kan ini bukan infotainment. Tapi kan Anda lingkar Pak Prabowo dari Partai Gerindra, apa yang kemudian menjadi standar begitu untuk beliau? Yang pasti pada kerja-kerja lah, kinerja. Tapi bukan teknis, tapi lebih pada substansi. Oke. Gitu. Kemudian soal keseimbangan politik, saya rasa rakyat sudah tahu lah apa yang dikerjakan Pak Prabowo. Bahwa beliau ini kerja untuk rakyat dan bangsa ini. Merah putih dan Pancasila udah luar biasa lah. Oke. Makanya kalau ditanya ke Prabowo gini omong-omong, ya sabar dong. Pak Prabowo ini bukan mandat dari Tuhan langsung bleng kayak pesulap gitu. Nyelesain persoalan rakyat tuh dus berubah gitu. Enggak lah. Proses. Nah makanya ya kita butuh support lah ya. Butuh dukungan publik agar pemerintahan ini benar-benar bisa bekerja. Makanya jangan tidak ada kritik, harus dikritik. Oke. Jangan tidak. Jadi tidak masalah ya, menunggu Nggak 1 masalah. tahun Saya ya? suka sebagai dengan menteri. kritik soalnya. Oke. Jadi kalau ada pejabat yang tipis Anti? kuping, diketawain sama Ray. Bukan saya yang nawain. Oke. Bang Rey, tanggapan Anda seperti apa? Politik. Mana yang lebih kuat? Keseimbangan? Politik menurut saya. Keseimbangan politik maksud Anda? Iya, Itu akan lebih penting. enggak, bukan keseimbangan. Boleh jadi nanti pertukaran orientasi politiknya Pak Prabowo. Oke. Dan oleh karena itu mungkin saya kira ya 2026 seperti yang saya sebutkan itu tadi. Misalnya kan kita belum membaca nih faktor Pak Jokowi dalam konteks ini. Karena ada 9 anggota kabinet beliau di dalam kabinet ini kan. Yang relatif 3 diantaranya itu lumayan mendapatkan perhatian publik kan. 1 Ari Budi, ya kan? Budi Ari gitu. Yang kedua Menteri Dalam Negeri yang kemarin kan. Pak itu? Yang ketiga Pak Bahlil dan yang keempat juga Menkes kan. Itu juga mendapat perhatian banyak publik gitu. Ada 2 Budi. Dan ada 2 Budi ya.
Dan hubungannya dengan PDI Perjuangan untuk 2026 nanti berbasis apa? Oke. Supaya PDI Perjuangan tetap dalam koridor yang landai itu tadi kan. Gitu. Ya Nah, bahasanya itu- penyeimbang tadi ya. Iya maksudnya itu. ya. Apa yang kemudian didialogkan dengan PDI Perjuangan. Dan saya kira bukan soal keseimbangan, tapi orientasi politik bisa saja mengubah eskalasi atau mengubah format dari kabinet yang ada sekarang Dan ini. itu bisa dibaca atau ya kita lihat nanti Saya Prabowo kira- akan punya kecenderungan kemana. Saya kira tren untuk reshuffle itu kuat, cuman tidak 2025 gitu menurut Oke, saya. oke. Itu akan menunggu 2026 yang akan datang ini gitu. Oke. Di mana kelihatan orientasi politik Pak Prabowo akan lebih berubah ya dibandingkan yang sekarang-sekarang ini. Di Ingat lo ya, 2025. ingat lo ya, sekarang aja udah mulai muncul soal isu munaslup Golkar misalnya kan, Oke. dan sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak orientasi politik dan jangan lupa pembebasan Tom Lembong dengan Hasto itu emang tidak menyinggung keluarga Pak Jokowi. Mhm. Oke, jadi menurut Anda itu akan jadi Nah itu PR dia, di orientasi tahun berikutnya? politik Pak Prabowo bisa juga menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan Oke. reshuffle. Oke, kita akan lihat seperti apa. Pertanyaan berikutnya kita akan lihat, masih ada lagi yang sudah dirangkumkan teman-teman Prime Plus. Oke, ini dari Pinkman. Selamat malam, izin bertanya apakah dalam isu reshuffle adalah untuk menambah unsur TNI dalam jajaran pemerintah? Terima kasih, ini pertanyaan dari penonton kita. Apa? Bang Noel. Unsur TNI. Saya rasa soal unsur TNI nggak ada lah. Kalau TNI aktif juga, saya rasa dia sudah bangga dengan tugas kenegaraannya. Jadi kalau tanya menambah TNI nggak juga. Tapi yang pasti, kalaupun saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi, yang jelas menteri nanti adalah menteri yang mampu menerjemahkan keinginan presiden. Dengan lebih baik maksud Anda? Lebih cepat larinya. Oke. Tapi tidak boleh lebih cepat dari presidennya. Oke. Dari yang Misalnya kemudian presiden ada hari ini. 81, Hah? ya dia 70 lah. Tapi tidak 65,8 kan? Kalau 65 bagus. Oke. Naik sedikit lah. Bagus banget. Naik dikit lah. Ke 70. 70. Jangan deket-deket banget. Oke, oke. Tetap harus presiden menurut Anda yang paling kencang Iya. ya? Siap. Mas Haji, apa komentar Anda soal itu? Kalau kemudian ada pertanyaan itu dari netizen. Ya, saya melihat ini kan ada hubungan sama pertanyaan sebelumnya. Apakah terkait aspek teknokratik atau aspek politik? Penyeimbangan. Ya, saya seharusnya memang dua-duanya. Ya. Artinya bahwa pertama kalau kita lihat dari sisi, saya mulai dari data ya. Data survei kita di Juni juga menunjukkan bahwa ada 5 rapor biru Pak Prabowo dan ada 2 rapor merah. Ya. 2 rapor merah itu adalah terkait soal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan yang kedua adalah soal lapangan kerja. Tapi ini bukan soal teknis di kementeriannya Bang Noel, ya, karena tenaga kerja ini menyangkut semua kebijakan. Ya. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu, maka sebetulnya karena apa? Salah satu narasi besar yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo adalah beberapa program-program prioritas. Ya. Ini memang kemudian menjadi PR. Apakah kemudian menteri-menteri yang terkait dengan program-program prioritas tersebut telah memiliki kompetensi dan kemampuan eksekusi yang cepat terhadap semua program-program itu. Oke. Sehingga memang ada kebutuhan teknis di situ. Yang kedua adalah kalau kita bicara reshuffle sebagai instrumen untuk tadi saya melihat bahwa apakah merawat atau memperluas koalisi, maka disinilah kemudian kita melihat bahwa ada kebutuhan reshuffle. Ya. Memang kalau secara politik saat ini Pak Prabowo tidak butuh stabilitas lagi ya, karena 81% koalisi di parlemen sudah sangat powerful ya. Artinya tanpa 110 dari partainya Mas Seno pun sudah stabil sebetulnya. Tapi kadangkala memang di internal yang tadi disampaikan oleh Bang Ray, saya setuju bahwa kadang mengubah reshuffle kabinet itu bukan hanya soal mengganti orang, tapi di balik itu adalah bagaimana kemudian mengatur ulang peta koalisi. Oke. Ya, jadi mengatur ulang peta koalisi adalah kalau kemudian ya tadi ya soal landscape PDIP misalnya PDIP dengan partai pemenang pemilu sangat besar di parlemen masuk ke dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo, artinya bahwa ini kan peta baru. Ya. Satu sisi bisa mengimbangi kekuatan yang saat ini ada di dalam pemerintahan Prabowo, di sisi lain ini menjadi kawan politik baru bagi Pak Prabowo. Atau bisa menggoyahkan siapapun yang di dalam. Iya, artinya begini ya, saya melihat bahwa ada keinginan Pak Prabowo atau ini dibalik itu ya, tanpa kita by design, tapi secara politik orang bisa menduga bahwa ketika kemudian lapangan politik bisa diciptakan, di mana semua kubu bisa masuk ke dalam,
sehingga Pak Prabowo secara politik mampu melakukan komunikasi atau mampu mempunyai alternatif untuk secara politik ke depan, maka sebetulnya aspek itu punya relevansinya dengan PDIP. Ya. Ketika PDIP masuk, memang ini membuat satu peta politik yang baru di internal sesuai dengan kebutuhan yang kemudian ada di itu ya. Oke, kami tangkap. Saya masih akan menanyakan tanggapan dari narasumber yang lain, tapi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.